Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Mas dari Pondok Hipnotis Indonesia. Sebelum saya melanjutkan videonya, bagi teman-teman, bagi Anda yang sudah subscribe di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Yang belum subscribe, silahkan Anda tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan loncengnya. Di negara Jepang ada sebuah penelitian tentang perilaku terhadap binatang, dan dikhususkan tentang adanya namanya frekuensi. Penelitiannya sebagai berikut. Di sebuah pulau dikumpulkanlah, di sana ada sekelompok kera atau monyet begitu ya teman-teman. Nah, yang uniknya di pulau A kita sebut seperti itu, monyet-monyet tersebut diberikan pembelajaran ya. Biasanya monyet-monyet tersebut mencari makan, buah-buahan, dan mencari ikan di pinggir pantai di pulau tersebut. Kemudian monyet tersebut diajarkan dengan cara untuk menangkap ikan, dikasihlah tombak begitu ya. Nah, di pulau A tersebut ketika diajarkan oleh manusia, monyet tersebut mulai bisa menangkap ikan dengan cara menombak di pinggir pantai. Dan hampir seluruh penghuni yang di pulau A tersebut, monyet-monyetnya sudah pandai untuk menangkap ikan dengan cara tersebut. Tetapi yang anehnya, di pulau B yang jaraknya sangat jauh sekali dengan pulau A, juga ada sekumpulan monyet di sana atau kera di sana. Dan di pulau B tidak diajarkan oleh manusia bagaimana cara menangkap ikan dengan cara menggunakan tombak ya. Dan anehnya, kera-kera atau monyet yang ada di pulau B tersebut bisa melakukan seperti monyet yang ada di pulau A. Padahal mereka tidak diajarkan oleh manusia dan tidak berkomunikasi dengan monyet yang ada di pulau A. Tapi anehnya, monyet-monyet yang ada di pulau B mereka bisa melakukannya tanpa berinteraksi dengan monyet yang ada di pulau A. Bagaimana fenomena ini bisa terjadi? Kenapa mereka bisa belajar padahal mereka tidak bersinggungan langsung, berinteraksi langsung dengan monyet yang ada di pulau A? Jawaban ini tentu saja sangat menarik ya, karena berhubungan dengan namanya frekuensi atau getaran. Kalau Anda mempelajari hukum tarik menarik, law of attraction, di sana dijelaskan bahwa ada yang namanya hukum gaung ya, mantul. Jadi apa yang kita sebarkan di semesta raya ini, di universe ini akan memantul kembali. Itu paling gampang kita menjelaskan tentang hukum tarik menarik atau law of attraction. Sebelum saya menjelaskan lagi secara lebih rinci, di podcast dari Mas Didi Kobuser kemarin sempat mengundang Bapak Menteri ya. Nanti bisa Anda cek di videonya beliau. Di menit-menit sekitar 50 ya, menit yang ke-50-an ke atas, Pak Menteri juga membahas tentang hukum yang namanya hukum frekuensi, hukum gema ini ya. Ini sangat menarik sekali. Beliau menceritakan bahwa ketika masih di kampungnya di Aceh, diajarkan oleh orang tuanya, ibunya beliau di sana, bahwa ketika masih kecil pergi ke sawah begitu ya. Ibu beliau ini bernyanyi-nyanyi di sepanjang sawah yang tujuannya untuk menghibur padi. Dan anehnya, tanaman padi tersebut berbuah sangat bagus sekali. Ya, sangat bagus sekali. Dan beliau sendiri juga mempraktekkan ketika merawat tanaman di rumah beliau dengan pohon-pohon ya. Beliau ngajak ngomong pohonnya, "Hai pohon, berbuahlah yang banyak.
dan begitu ya, sambil menyirami, sambil dikasih pupuk begitu, beliau ngajak ngomong pohonnya. Tentu hal ini bagi sebagian banyak orang adalah hal yang konyol ya. Masa pohon diajak ngomong, masa tanaman diajak ngomong dan sebagainya. Di belahan bumi yang lain, di Eropa juga ada penelitian. Ada sebuah hall gitu atau gedung besar yang isinya ada ribuan tanaman di sana. Dibuatlah sebuah penelitian di sana, tanaman tersebut diberikan musik orkestra ya. Dan apa yang terjadi, tanaman-tanaman tersebut di dalam hall atau gedung tersebut bisa tumbuh, bisa subur dan bagus sekali ya, mereka tumbuh dengan sehat begitu. Jadi ketika Anda menyimak paparan tadi, ketahuilah bahwa manusia berkomunikasi ini tidak hanya dengan manusia saja. Artinya sebagai makhluk ya, kita bisa berkomunikasi dengan lingkungan kita semuanya, entah itu binatang, entah tumbuhan, dan banyak hal-hal yang lain di sekitar kita. Cara sederhana adalah dengan mengajak berbicara, mengajak ngomong ya. Tujuannya agar memberikan energi positif ke objek yang kita ajak ngomong. Bahkan di video saya yang lalu-lalu ya, saya sudah upload bagaimana kita berbicara dengan uang ya. Saya ajarkan di sana ngomong dengan uang. Anda bisa cek sendiri di video di channel ini, sudah saya bahas. Ketika kita ini paham tentang hukum frekuensi ya, getaran-getaran ya, kemudian kita paham tentang vibrasi ya, vibrasi, kita akan mengerti bahwa ketika kita menggunakan hal-hal yang baik dengan kekuatan kita, maka akan memantul kembali ke dalam diri kita ya, yang pantulannya akan jauh lebih besar. Ingat, jauh lebih besar. Semesta itu ibarat kata ya, itu sudah mencatat niat kita. Jadi ketika kita meniatkan sesuatu, niat kita ini akan memancarkan vibrasi ya, di frekuensi tertentu dan akan dicatat oleh semesta. Dan kembali lagi akan digaungkan ke kita. Jadi bagi Anda yang saat ini masih suka suudon ya, berprasangka buruk begitu, hati-hati, karena prasangka itu sendiri akan menggaungkan ya power ke semesta dan akan kembali gitu. Dan sebaliknya ketika kita ini berpikiran positif, itu juga akan menggaungkan semesta dan akan kemantul kembali ke dalam diri kita. Makanya kita diajarkan untuk bersikap optimis ya, percaya diri, diajarkan untuk positive thinking dan lain-lain, yang tujuannya bukan hanya untuk orang lain, namun lebih kepada untuk diri kita pribadi ya. Dalam dunia pemberdayaan diri, dalam dunia hipnotis, dalam dunia ilmu pikiran, Anda akan diajarkan bagaimana mengelola pikiran Anda, bagaimana mengelola perasaan Anda, bagaimana mengelola energi Anda, kan begitu teman-teman. Anda akan diajarkan bagaimana kita mengenali pikiran kita, pikiran sadar, pikiran alam bawah sadar, bagaimana kita menggunakan pikiran tersebut dengan cara-cara yang wise ya, dengan cara-cara yang bijak, begitu teman-teman. Ketika saya mempraktekkan tentang magnetisme ya, magnetisme itu dengan menggunakan energi magnetis yang kita tembakkan ke objeknya. Banyak orang bertanya, Mas Nuk, apakah itu mungkin ya kan? Kayaknya kok tidak mungkin ya kita bisa mempengaruhi orang lain jarak jauh tanpa menyentuh, tanpa berkomunikasi secara verbal, ngomong seperti ini ya. Penjelasannya sangat mudah sekali, mirip dengan tadi yang namanya frekuensi ya, gelombang tadi. Kita bisa mengirimkan energi kita ini ke objek yang kita tuju dengan cara tertentu, dengan metode latihan tertentu ya. Kita paham ilmunya, paham caranya. Dan Anda bisa mengecek, tidak hanya saya pribadi yang mampu melakukan. Ketika Anda melihat di YouTube juga banyak yang sudah
mempraktekkan bagaimana teknik magnetisme tersebut ya teman-teman. Anda bisa mempraktekkan. Bahkan di video yang kemarin saya juga upload tentang aerokinesis, yaitu mempengaruhi arah angin ya di situ. Itu sangat realistis sekali. Jadi bisa membending angin, membelokkan arah angin, meng-create, membail ya. Membail itu menciptakan, artinya bukan menciptakan angin tetapi mengumpulkan angin. Nah, kemudian kita arahkan sesuai dengan keinginan, ngeflow dengan energi kita. Orang-orang barat sudah sering melakukan percobaan-percobaan tersebut teman-teman. Ini tidak ada kaitannya dengan yang namanya dunia mistik, tidak ada kaitannya dengan entitas lain, makhluk-makhluk misalkan jin dan lain-lain. Tidak, ini murni dari hasil energi yang kita olah. Tidak heran makanya berkembang yang namanya teknik pernapasan, ya kan, banyak sekali. Termasuk di dalamnya ada yang namanya tenaga dalam. Dan di Indonesia sendiri, di Indonesia ya, di negara kita, Anda bisa menjumpai ribuan aliran tenaga dalam yang berbasis dengan pernapasan. Oke ya. Jadi kalau kita bisa menggunakan energi yang sudah melimpah ruah di semesta raya ini, insya Allah kehidupan kita akan jauh lebih baik, lebih positif, lebih sehat ya, lebih berdaya dan sebagainya. Dan saya ingatkan kembali ya, saya ingatkan kembali bagi Anda yang ingin mempelajari lebih detail lagi tentang ilmu hipnotis, ilmu pikiran dan lain-lain, saya berikan kontak WA seperti biasa, saya taruh di kolom video dan juga di deskripsi di bawah video ini. Nanti bisa cek. Syaratnya memang Anda harus sudah dewasa, minimal sudah bekerja atau berpenghasilan ya, karena nanti masuknya di kelas premium. Itu teman-teman, semoga paparan yang singkat ini membuka wawasan Anda bahwa mungkin Anda belum tahu sebelum menonton video ini. Kalaupun Anda sudah tahu, juga akan menambah keyakinan Anda bahwa segala sesuatu sudah disediakan oleh Allah atau Tuhan pencipta kita di semesta raya ini. Kita sebagai khalifah atau pemimpin di bumi ini, kita menggunakan dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang bijak. Terima kasih, sampai jumpa di video Mas Nuk selanjutnya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.